Dan tamu spesial sahabat di atas meja pada malam hari ini ada Ogen. Ini adalah salah satu penyanyi kenamaan ED juga yang sudah mengikuti ajang Liga Dangdut Indosiar yang akan berbagi soal karir seorang Ricky Saman. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang buat Ogen. Wow, ini luar biasa banget ya Ogen nih. Oke, Ogen, ini langsung diarahkan sama propertinya. Oke, say halo dulu dong. Nah, jadi selamat malam Ogen. Selamat malam. Saya awal terakhir lihat kamu itu di ajang besar di Indosiar ya, di Liga Dangdut Indosiar saat itu. Dan tadi sempat kita berbincang-bincang bareng Bung Ricky Saman ini, katanya kamu awal karir itu sama dia. Nah, saya pengen tahu dong Ogen, kamu awal mengenal soal Ricky Saman, dan terlebih saya ucapkan selamat dulu buat kamu karena kamu sudah berhasil bawa nama ND. Walaupun kamu tidak sempat tampil live pada saat itu, tapi kamu sudah bawa nama ND. Nama kamu sudah sangat diagungkan di ND Flores pada saat itu untuk tampil di acara besar itu. Oke, Ogen, saya pengen tahu dong Ogen, cerita kamu seputar Bung Ricky Saman. Kalian awalnya kenal seperti apa sih? Apakah sinkron sama ceritanya dia? Ceritakan dong awal kalian berdua berjumpa seperti itu. Oke, saya mau ngomong sedikit ya. Jadi dia dulu gelarnya, kalau saya besok panggil dia apa sih? Suara dia kayak suling loh. Masa? Ya, suara dia kayak suling. Sulingnya bambu, kayak gitu ya? Oke deh. Tapi memang benar, suaranya kayak suling. Apalagi kalau misalkan terus terang ya, dulu kan kami minum nih. Kami biasa minum lah sedikit-sedikit hanya untuk apa sih, maksudnya biar mental. Ya panasin tubuh lah intinya, ya, gitu. panasin tubuh lagi dingin. Nah, jadi Ogen selalu biasanya kalau misalkan datang begitu, dia selalu bawa arak lah. Jadi selalu bawa arak buat kita, maksudnya biar Sopi gitu, Sopi ya. ya. Jadi saya suka gelarin dia begitu, suara dia kayak suara apa sih, kayak suling begitu. Suara suling. Memang suaranya kayak apa sih, kayak kalau dangdut cocok banget. Memang kemarin waktu saya dengar bilang dia ke sana sempat ikut audisi, memang saya tidak kaget sih. Tapi dia selangkah lebih maju dari kamu loh. Dia bisa langsung ke Ya, TV nasional loh. justru itu yang saya mau. Iya. Itu yang saya mau. Dia selangkah lebih maju dari kamu Iya. loh. Dia langsung ke TV nasional loh. Nah, geng, saya pengen tahu dong kamu awal kamu mengenal seorang Ricky Saman tuh gimana sih awal? 13 tahun lalu loh. 13 tahun lalu saat sebenarnya kita dalam artian Martosohan sebenarnya, kalau saya bilang izin nih Kak Martosohan ya, Kak Martosohan belum banyak budgeting untuk beli kamera-kamera mahal seperti itu. Nah, itu awal karir kalian seperti apa saat itu? Awal mula saya ketemu sama Abang Ricky, ya dari Abang Martoso juga. Dipertemukan saya sama Abang Ricky itu dari ini Abang Martoso ini, ketemu untuk duet sama ini abang ini. Dia ini kan untuk apa? Dia dari Moni loh, dia dari Moni, terus dia ini punya darah Ambon juga. Kok bisa nyantol sama kita dibawa di ND itu? Jadi kalau untuk pribadi saya sih, saya bersahabat dengan siapa saja. Saya tidak mengenal orang itu siapa, dia ini apa, begitu kan. Saya berteman dengan semua kalangan. Itu kamu seorang Ricky Saman ya? Kamu Itu berteman seorang Ricky sama Saman. seorang Ricky Saman berteman dengan siapapun. Iya, Oke, lanjut geng. Awal kenal dia 13 tahun lamanya. itu sempat diajak nyanyi sama Abang Ricky, bawain lagu Abang Ricky kan itu hari sempat. Iya. Kita bertiga waktu itu ya. Iya. Bertiga. Iya. Jadi waktu itu, kami minta maaf. Jadi waktu itu kita nyanyi, waktu itu kan lagu joget semua nih. Oke. Jadi kami nyanyi lagu joget semua. Jadi zamannya waktu itu kan, kalau misalkan lagu joget itu, jadi kalau misalkan di video kan kita mesti pakai edit nih. Jadi kita mesti nyanyi satu lagu ulang lagi. Jadi kalau misalkan lagu itu 5 menit, jadi kalau misalkan ulang 4 kali, jadi kita 20 menit nih. 20 menit joget semua. Jadi itu keringatan begitu. Iya. Iya, serius. Kamu 20 menit kamu harus goyang. Iya, jadi kita goyang terus. Kamu harus goyang semua pada saat itu ya. Itu capek pasti. Perjuangan kamu loh. Waktu itu sih tidak capek-capeknya, soalnya kita mau pingin apa sih Pengen maksudnya? eksisnya luar biasa saat itu. Kita pingin waktu itu. Oke, saya baru aja mendapatkan informasi dari Martosohan Manajemen. Ini katanya kalian berdua itu tergabung dalam yang namanya Ami Hasan Studio. Iya, betul sekali. Itu kalian gimana dealingnya? Iya, itu produser kami yang paling pertama dan yang paling baik itu. Itu orang yang, maksudnya yang paling bagaimana sih? Ya pokoknya baik, yang terbaik lah. Kalau dia nonton ini, dia yang terbaik lah. Karena awal mula kami itu dirintis sama dia.
Ami Hasan Studio. Gitu. Yang Orangnya kami masih ada di dikenal Indo, sama orang Orangnya banyak. sekarang di Surabaya. di Surabaya. Ya, dulu kami biasa panggil Ami Jangkis. Ami Jangkis. Ya, Ami Jangkis. Oh, Jangkis ya. Oke. Iya. Nah, buat Bung Ogen sendiri nih, Bung Ogen lagu awalnya apa sih sama Bung? Sempat ditantang lagu Melo itu hari. Iya, lagu Rugire. Lagu Rugre. Rugre. Iya. Dan juga lagu ngebeat Lagi kita trio itu hari. Iya, kita trio. Anak apa sih trio? Lagu udah lama, 13 tahun yang lalu. 13 tahun lalu loh. Itu jejak digitalnya masih ada loh di YouTube loh ya. Oke, jadi Rugre ini dari manajemen juga katanya langsung diciptakan oleh Dovan. Iya. Ditulis langsung ini ditulis berdasarkan hasil tim kami sudah menggali sama tim manajemen Ami Hasan Studio, katanya ditulis 5 menit. Hanya 5 menit pada saat itu. Serius? Serius. Serius 5 menit. Iya, makanya saya sekarang kalau misalkan cipta lagu juga hanya 5 menit sudah bisa jadi lagu satu. Jadi benar nih kata seorang ini penyanyi dangdut itu ya, 5 menit saja gitu ya. 5 menit lagi. Oh 5 menit lagi, 5 menit lagi, oke. 5 menit lagi nih maksudnya, 5 menit lagi ya. Itu karena itu penyanyinya Ine Sentia ya kalau nggak salah ya. Kurang tahu. Ine Sentia, yo ini. Saya kan bukan penyanyi dono. Oh ini nggak tahu, ini nggak tahu nih, itu hits banget loh Ine Sentia. Ine Sentia itu hits banget, itu era-era dangdut yang heboh banget Ine Sentia saat itu dan grup Manis Manjanya pada saat itu ya. Iya. Oke, dia udah bersoal karir. Oke, nah Bung Ogen, kamu sendiri pada saat itu berkarir bersama Bung Ricky Saman, tantangan kamu apa? Tantangan itu. Bisa berduet sama dia ini loh, yang notabene-nya seorang penyanyi Ambon yang dikategorikan dia suaranya bagus nih. Enggak, itu dulu. Jadi minta maaf saya potong. Dulu memang dia lebih hebat dari saya kalau dulu. Suaranya dia kan saya sudah bilang dari Seruling bambu ya. suaranya kayak seruling begitu. Jadi saya kan waktu datang dari kampung ketemu sama dia, saya sempat gimana saya bisa nyanyi nggak sama orang ini kan. Tapi memang dia juga orangnya friendly ke saya. Tapi gitu. benar, beliau ini dari dulunya ketika saya masih kecil, ini kan sebenarnya kakak kelas nih. Dia dulu saya SD dia udah sering tampil ke panggung-panggung. Tapi terima kasih banyak lah dari manajemennya Mertosohan sudah pertemukan saya dengan dia kan. Kami sudah 13 tahun lah, 13 tahun tidak pernah ketemu. Jadi dia punya kesibukan, saya punya kesibukan. Jadi baru malam ini loh. Oke. Ini kayak spesial banget buat saya. Spesial banget nih. Bung Ogen, saya pengen tahu dong Bung Ogen, kamu ketika melihat menanjaknya karir seorang Ricky Saman tuh tanggapan kamu seperti apa sekarang? Ketika kamu lepas duet 13 tahun lamanya, ketika melihat karirnya begitu melejit seorang Ricky Saman dengan lagu-lagunya itu gimana tanggapan kamu? Ya iyalah, ini kata gue gitu ya Bang ya. Oke. Kalau saya pribadi mantap lah. Sukses selalu. Ya amin. Terus berkarir. Memang kaget saya itu hari. Sempat buka itu kan YouTube itu. Wih. Ini orang Sudirman, padahal masih di sini juga. Cuma kami tidak pernah ketemu. Tapi sempat nggak sih kalian semua kontak-kontakan? Tidak pernah. Nomor sih sampai sekarang pun juga nomor tidak pernah. Kamu sombong. Nomor bukan masalah sombong, tidak. Jadi memang kami tidak pernah ketemu. Kami tidak pernah ketemu. Jadi nomor Facebook apa segala macam, IG juga apa segala macam tidak pernah. Kami tidak ada. Tapi kan pernah terngiang-ngiang tuh 13 tahun lamanya. Aduh teman duet saya di mana ya selama ini, teman duet saya di mana gitu. Jejak digital loh. Justru saya berpikir begini. Saya berpikir bahwa dia sudah apa sih maksudnya sudah jauh atau kemana begitu kan maksudnya, karena kemarin kan sempat isu bilang dia sudah sempat ke audisi ke Jakarta kan. Jadi saya pikir ya tidak mungkin di Ende lagi kan begitu. Oke, jadi nah tanggapan kamu nih soal si Ogeng ketika dia tampil di Indosiar seperti apa saat itu? Ketika dia sudah menuju ke Indosiar, ketampil ke Liga Dangdut Indosiar, tanggapan kamu apa? Jadi waktu itu begini, saya dengar waktu itu dari kawan saya juga, dia bilang ada orang Ende satu, suaranya saya bilang namanya siapa? Ogeng. Saya bilang itu kawan saya lah, saya bilang. Dia itu memang kalau misalkan untuk dangdut, dia kurang tahu lah saya bilang. Mungkin sekarang belum jodohnya ya. Iya. Jadi begitu belum rezeki lah. Belum garis tangan. Iya, Belum garis tangan ya. Tapi kalau untuk suara saya jempol. Kalau untuk dangdutan Dia terbaik. saya jempol. Dia terbaik. Nah, geng, saya ini pernah mendengar dari teman-teman dan juga ada arahan dari manajemen Martosohan, bilangnya kamu ini pernah dibatalkan untuk tampil di atas panggung besar pada saat itu. Itu sebenarnya ada kendala apa sebenarnya? Ya kita mau ngomong mungkin kembali masa lalu kan,
sakit hatinya itu ya yang dulunya udah terkubur kayak ungkit kembali kan. Sebenarnya ini perjalanan kamu sebenarnya. Iya, perjalanan. Bukan untuk saya harus membuka sakit hati kamu. Ini perjalanan karir kamu. Itu kenapa sempat dibatalkan untuk tampil di panggung besar Indosiar? Ya itu alasannya karena masalah umur itu hari kan. Oh itu yang waktu audisi itu. Bukan audisi. Oh Udah mau siap live tampil sudah itu semalam itu. Ya mau gimana lagi? Udah dilapor ke atasan sana kan, atasan Indosiar itu bagian manajemennya di situ kan. Ya terpaksa dibatalkan. Sebenarnya kalau saya pengen tahu alur kamu dari ND terus ke Kupang terus sampai ke Jakarta ke stasiun itu Indosiar pastinya kamu punya manajemen pastinya sudah diarahkan untuk ada kualifikasi umur sekian terus batasan sekian itu ada arahan tidak sebenarnya? Ya udah sempat dengar arahan dari Indosiar juga itu hari sempat kan katanya untuk mengikuti audisi itu kan batas umurnya sampai 25 tahun ke bawah, nggak boleh lewat ke atas. Dan pribadi saya kan itu hari udah nggak mau untuk ngikutin itu audisi itu. Kamu dipaksa oleh siapa saat itu? Ya adalah orang itu sempat paksa katanya bilang bisa untuk kita curi umur. Tapi sempat bantah saya itu hari kalau curi. Sempat diomongin sama orang oknum kamu itu saat itu ke sana. Bisa kalau kita curi umur kan katanya gitu. Sempat bantah saya itu hari bilang kalau memang curi umur hanya untuk sekedarnya mengikuti audisinya aja mendingan gak usah, saya takut jangan sampai nanti di waktu tibanya saya di Indosiar jangan sampai dicari tahu kembali kan ke dinas penduduk atau gimana tentang umur saya ini nanti kan saya gak mau malu sampai di sana. Tapi tetap ini orang ini paksain untuk bilang gak apa-apa, untuk masalah umur itu gampang, untuk dinas penduduk itu gampang. Ya karena sudah dalam hati kan sudah ada rasa kuat itu kan, ya terpaksa ikut. Yang bikin saya tambah yakin itu hari di waktu audisi di Kupang ini kan nggak ada hambatan di situ, lolos. Jadi udah mungkin betul apa yang dia omong tadi. Nah setelah selesai audisi ternyata saya terpilih untuk mewakili NTT itu hari kan 5 orang kan perwakilan NTT sempat ya terpilih lah. Setelah sampai di Indosiar sempat diomong sama itu kru Indosiar kan katanya bilang kalau seluruh peserta dari tiap provinsi yang sudah menginjak Indosiar itu kan isu apapun dari luar tidak akan kita terima. Tapi setelah malamnya mau live itu saya di-cut itu malam. Di-cut karena masalah umur dan gitu. Dalam hati kan bertanya kira-kira siapa yang bocorkan umur saya ini. Ya mulai disitulah saya mulai rasa kecewanya saya di situ mulai terjadinya itu masalahnya itu. Sebenarnya kalau salah dari kasus ini kamu sebenarnya udah tahu sebenarnya kalau umur kamu udah lewat. Iya. Indosiar udah kasih namanya clue bahwa batasan sekian gitu. Hanya mungkin ada oknum yang memaksa kamu untuk ke sana. Jalan terus. Sebenarnya udah baik sebenarnya mereka udah kasih clue-nya. Kamu tanya apa nih? Oke. Aku mau tanya ya. Aku kalau tanya ya aku biasanya susah loh. Nggak apa-apa. Masalah begini. No, aku baru mau tanya, dia udah ketawa. Sebenarnya kan emosional kalian berdua kan lebih menyatu. Kan udah lama kenalannya. Kan sebenarnya kalau kamu yang bertanya ke dia pasti dia akan lebih oke lah. Oke. Sekarang kan kita lagi di Martoso manajemen nih. Ya, aku mintalah tolong ceritain tentang Martoso Anna. Cerita tentang dia begitu. Cerita tentang dia. Cerita tentang Yang dulu maksudnya yang dulu. Maksudnya sifatnya dia, karakternya dia seperti apa kayak dulu. Ya untuk pribadi Tapi saya, dia tidak pernah loh, semua perempuan tidak pernah. Oh iya, untuk pribadi saya Abang Martosohan memang is the best. Memang Orangnya oke, seni, asik lah dia. Orangnya seni, asik. Oh gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dulu kan jahil kan. Ya aku kan disuruh tanya nih. Iya.
Jadi Ini wajar dong. challenge-nya cecak, challenge karisma. Oke. Seorang Kisaman bisa nggak tanya? Oke, tanya kamu apa tanya kamu? Aku tanya tentang maksudnya dia ceritain tentang karakternya Martosohan waktu dulu. Oh iya. Dia orangnya gimana sih Marco? Orangnya baik, baik, asik. Ini bukan depan kamera loh, bukan settingan loh ya. Ini emang hasil Iya, pertanyaan langsung oleh Iya. Ricky Saman loh. Oke, lanjut. Orangnya asik, cuman sedikit-sedikit jahil sama ya Iya sama kawan. kawan gitu. Sama kawan begitu. Cuma dia cuman waktu itu kan dia kameramen nih. Oke. Itu. Ini Ini dulu orangnya agak kayak gimana sih? Kayak bad boy begitu juga sih seperti. kayak bad boy ya. Ini Tuan Martosan, sorry ya Martosan ya. Kamu dibilang sebagai bad boy pada saat itu, bad boy. Dalam artian Jangan dikat loh, jangan dikat Oke. loh. Saya nggak mau dikat. Oke, Bung Ricky Saman, saya pengen tahu dong, kamu ini sebenarnya target kamu apa sih untuk album kamu sebenarnya? Target kamu? Saya tidak munafik ya sebenarnya. Kamu ini videografer iya, terus penata gaya iya, terus penyanyi iya, pencipta lagu iya. Kamu targetnya apa ke depan? Itu pertanyaan ini dibuat sama kayaknya seperti ya saya tahu nih pertanyaan dibuat sama siapa nih. Saya bisa tahu pertanyaan dibuat sama siapa nih. Ini pertanyaan. Iya, saya sebagai presenternya saya harus mengikuti production saya dong. Ya masalah dia teman saya masalahnya. Lo enggak, itu terlepas dari itu production saya. Itu tuan rumah saya, production saya. Jadi ini nggak dikat juga nih. Enggak dikat, ya lanjut aja. Apa pertanyaan dari? Kamu penyanyi iya, terus kamu penyanyi iya, pencipta iya, videografi iya, penata gaya juga iya. Kamu sebenarnya target kamu ke depan apa? Target aku ke depannya masalah begini. Sekarang mungkin ya kalau untuk suksesi aku belum ya, aku masih proses juga ya sama kayak teman-teman yang lain Oke. juga. Kalau untuk orang bilang Ricky kamu udah sukses belum lah. Aku belum. Tapi kamu kalau dipilih fokusnya ke penyanyi atau pencipta lagu atau videografer? Lebih fokusnya. Semuanya. Kamu mengambil semuanya apa Ya, kamu? aku pingin kedepannya aku pensiun di nyanyi terus aku bikin punya studio jadi aku maksudnya bisa merangkul adik-adik saya dari bawah untuk bisa Tapi itu kan capek. enggak juga Kamu ngurus sendiri loh. enggak pasti Video kamu buat sendiri, lagu kamu buat sendiri, nyanyi kamu buat sendiri, talentnya kamu sediain sendiri. ya kalau misalkan Capek nggak kalau sebenarnya? misalkan aku bisa aku nggak capek lah tapi kalau misalkan aku capek pasti aku ajak lah. Tapi manusiawi lah ya. Pasti kan ada rasa capeknya juga nih betul, ya. betul. Oke, Ogen katanya lagi menulis beberapa lagu. Katanya genrenya dangdut nih dan juga pop Melayu. Karena dia sempat hits dengan pop pada saat itu, pop Melayu nih, Ogen ya. Ini sempat saya baca-baca dan juga sempat saya dengar-dengar dari arahan Tuan Martosohan. Ini katanya kamu lagi buat lagu genrenya dangdut dan juga pop Melayu. Karena kamu itu kental banget dengan brandingannya dengan pop Melayu. Sertakan dong. Boleh nih kalau di Kelimutu channel nih. Oh, kamu punya channel Kelimutu channel. Oh maaf ya. Enggak apa-apa. Ya. Kita harus promosi ya sekalian ya. Kita harus promosi, Bang. Ya. Kita harus promosi Jelas, Kelimutu bantu channel kayak gitu. Oke. Soalnya aku masih butuh banyak subscribe lah. Saya siap banget kalau nanti jadi tim kamu loh. Ya, Saya siap jadi tim kamu loh. oke boleh lah. Oke. Begitu kan. Saya siap banget jadi tim kamu karena kamu punya kedepannya bagus banget. Cakra kamu bagus. begitu. Amin. Iya. Amin. Oke. Kapan nih Gen? Kamu buat lagu untuk dangdut? Insya Allah tunggu waktu yang tepat dulu. Lagunya sudah ada sih, cuman belum tahu judulnya kan. Untuk lirik-liriknya sudah ada, tinggal tunggu musik sama ya judulnya aja. Dan kalau memang udah ada istilahnya apa, lowongan untuk kita untuk apa itu, Bisa lah. ya oke lah, insya Allah kita bisa tampilkan itu lagi. Asik. Tampilkan. Oke deh. Nah, Gen, kalau kamu ngomong kamu sebagai seorang penyanyi dangdut, penyanyi pop Melayu, saya pengen tantang kamu dong dicecak challenge karisma gitu ya. Kamu bisa nggak sih? Diciptakan seorang insan lembut hati redup pandangan. Oh Gen, coba kamu. Diciptakan seorang insan. Terus Keren. Keren banget Gen. Kayak suling. Terus. Subhanallah, terus Gen. Lirik Lembut hati Lembut hati redup pandangan.
Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Luar biasa banget ini. Aku suka banget nih. Jadi memang kamu kental banget sama pop Melayu ya. Dangdut juga oke. Kamu cara meliuk-liuk kamu itu bagus banget, geng. Justru orang-orang sekarang ini, orang-orang kita itu lebih menyukai genre seperti itu. Nah, kamu harus fokus ke genremu dan dia fokus ke genrenya dia, seperti itu. Nah, geng, kapan kamu merilis lagu itu, geng? Dan apakah lagu tersebut bisa menyaingi single Rugire yang sempat hits? Karena Rugire juga Hits waktu itu. hits pada saat itu, ya. Apakah bisa langsung menyaingi? Kalau kamu bisa lihat, kalau kamu bisa mereka-reka nih, oh kalau saya buat lagu pop Melayu ini, dia bisa harus lebih hits dari Rugire. Gimana, geng? Insya Allah tunggu waktu yang pas nanti. Tunggu waktu yang pas. Tapi udah punya coretan pastinya. Udah punya coretan. Amin ya Allah, amin. Oke, untuk lagu sendiri kamu Rugire ini kamu kasih ref dikit dong untuk refnya lagu Rugire. Awal aja, Oke, udah lupa refnya. nggak apa-apa. Rugi pu aku le, susah ateku dere, iwaharano ode imete, siano kobe, pikino kawatakule. Lanjut. Ini luar biasa. Oh, geng ini nyanyi, saya sampai emosi loh, sampai saya terbawa emosional loh. Sumpah sebenarnya ini luar biasanya karena sumpah kita sebenarnya sebagai penyanyi itu kita harus menguatkan genre kita seperti apa saat itu ya. Jadi benar memang kalau untuk musik-musik kamu itu memang kamu harus diterima dengan genremu. Kamu harus perkuat genre kamu sebenarnya dan dia juga harus menguatkan dengan genrenya dia nih. Nah, untuk Bung Ricky Saman sendiri, lagu kamu itu awalnya itu ada Money Paradise. Iya, betul. Sekarang kamu Money Paradise. Terus ada lagu juga yang lagu baru kamu ini Sandiwara Cinta ya. Dan juga ada lagu Daunika nih. Iya, Ada lagu Daunika juga. Nah, kamu ceritakan dong untuk single kamu itu Sandiwara Cinta. Jadi Sandiwara Cinta ini lagu-lagu terakhir, bukan lagu terakhir sih, maksudnya yang terakhir diupload sama saya di YouTube kan waktu itu. Jadi lagu ini saya sebenarnya tidak buat sih sebenarnya, cuman saya ingin mencoba. Selama ini kan ke Ambon semua nih. Jadi ini saya mau cerita dulu saya selalu bikin lagu Lio, belum pernah saya lari ke Ambon. Oke. Saya selalu nyanyi lagu Lio, tapi saya pikir mungkin ya kalau misalkan lagu Ambon mungkin kira-kira cocok apa enggak sih sama saya gitu. Ya akhirnya puji Tuhan lah cocok juga gitu. Terus sekarang aku pengen ke Indonesia, kalau misalkan nggak cocok ya udah lagu Indonesia, lagu Ambon, ya pokoknya aku naik sini. Yang penting intinya ya lagu-lagu saya bisa menghibur semua orang gitu kan. Tapi bagus, saya pengen dong kamu sedikit kasih suara kamu. Welcome, cuma nih Paradise. Itu gimana sih? Lagu Welcome ya? Iya. Sudah lama juga lagu. Iya pengen denger lagu, pengen denger gitu. Welcome to Money Paradise. Yeah. Ku nikmati sunrise di pagi hari. Itu sekarang begini. Ini saya mau potong sedikit nih. Waktu itu yang di lagu itu cuman senja di pagi hari waktu itu. Yang di album saya itu senja di pagi hari. Jadi waktu aku koreksi lagi, adikku Inora Generation, itu adik bungsu aku. Dia punya channel juga. Cuman dia genrenya ke reggae semua. Jadi waktu itu aku mau rubah ke sana, dia bilang, "Abang, kayaknya jangan dirubah dah.
kayaknya bagus itu. Kalau misalkan ada yang komen, berarti dia menghayati betul lagu itu katanya. Iya, aku pikir-pikir betul juga sih. Jadi begitu ceritanya. Ada lagunya yang sekarang aku biasa nyanyi kalau nyanyi live biasanya Sunrise di pagi hari. Tapi yang lagu aslinya Senja di pagi hari. Senja di begitu. pagi hari Iya. gitu ya. Oke, jadi oke nih, sudah berapa studio rekaman yang Ricky datangi? Kenapa lagu-lagu Ricky itu ada di beberapa channel YouTube yang berbeda kayak gitu? Lagu kamu sering dinaikkan di channel itu berbeda. Itu kamu sudah berapa studio rekaman yang kamu datangi? Oh gitu. Jadi begini, yang di lagu-lagu saya yang di channel-channel orang itu bukan channel orang sih, channelnya teman-teman saya juga. Jadi aku orangnya begini, aku prinsipnya kita sesama musisi kan. Jadi maksudnya kalau untuk lagu aku apa sih maksudnya? Kalau hits sih tidak, aku tidak hits. Cuman aku rasa mungkin orang lebih banyak suka dengan lagunya yang seperti Ambon-Ambon begitu kan. Nah, jadi kebetulan channel YouTube teman-temannya saya ini kan masih masih di bawah begitu kan, baru mau naik begitu kan. Jadi aku bikin lah, mereka minta untuk biar lagu-lagunya saya naik ke channelnya mereka gitu. Untuk pembagian royaltinya gimana tuh? Gimana? Pembagian royaltinya Bang? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi aku udah bilang aku Ricky Saman, aku orangnya paling baik. Apalagi kalau misalkan sama kawan, aku orangnya paling baik. Oh iya gitu ya. Jadi walaupun lagu kamu dipublish oleh channel lain, tapi kamu tetap bahkan ada yang jutaan loh. Bahkan ada yang jutaan juga di channel kawan saya. Tapi kamu tetap welcome sama mereka. Iya, aku tetap welcome lah. Walaupun mungkin mereka ada yang sakit hati atau jengkel dengan saya, tapi aku tetap welcome lah. Welcome. Iya, welcome to Money Paradise. To Money Paradise. Oh yeah. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari manajemen soal videografernya. Apakah sama atau berbeda nih? Maksudnya bagaimana nih? Untuk lagu kamu itu. Oke, aku paham. Jadi untuk masalah videografernya saya beda-beda sekarang. Kalau untuk sekarang sih kemungkinan besar mungkin saya udah bisa lah. Itu termotivasi dari maksudnya dari apa sih? Dari yang sebelumnya mungkin ya teman-teman sudah mungkin tidak suka dengan saya atau apa begitu ya. Jadi saya buat sendiri lah. Untuk sekarang saya buat sendiri lah, saya bisa video. Kamu punya masalah dengan videografer lain? Oh tidak, saya tidak pernah ada masalah. Mungkin saja mereka yang punya masalah dengan saya. Tapi katanya kamu harus berdiri sendiri. Kamu harus lebih memuaskan diri sendiri. Artinya kamu lebih melihat kualitas dari videografer lainnya gimana itu? Apakah tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau bagaimana? Ya kalau untuk itu sih mungkin ya juga. Cuman aku kadang-kadang begini lah, aku sekarang kalau misalkan aku punya lagu nih, terus aku bikin video, terus aku kayak apa sih? Kayak seperti kayak dulu begitu disuruh joget sampai 20 menit gitu kan. Ya kan udah gak zamannya begitu. Itu udah gak zamannya sama sekali. Jadi aku pingin apa yang aku bikin di sana dibiarkan saja begitu sehingga acting aku tuh bisa dapat begitu kan. Jadi kamu itu kuncinya. Tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan, tanpa disuruh-suruh begitu maksudnya. Jadi kamu nggak mau ada arahan-arahan nih? Enggak, kalau arahan yang untuk bagus, untuk baik saya terima. Cuman kalau misalkan ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu saya nggak suka. Tapi kan sebenarnya kita sebagai musisi, kita sebagai penyanyi, kita sebagai talent musik, kita harus butuh arahan nih dari manajer kita, dari produser kita untuk diarahin. Itu sebenarnya aku kan produsernya sendiri, terus manajernya juga sendiri sekarang ini. Jadi aku sendiri semua. Jadi aku cuman kameramennya. Kalau misalkan ini kita ini udah nggak kayak dulu lah. Maksudnya kita kalau misalkan bikin video nih, kamu harus mesti begini, jalannya harus mesti pelan. Padahal kan ada slow motion di dalam. Kenapa kita mesti jalan mesti pelan-pelan gitu? Itu kan kayak gimana sih, kayak seperti konyol gitu kan. Lo kan ada yang katakan nih, kita harus percayakan kepada orang yang ahlinya nih. Kita harus percaya pada orang yang ahlinya biar hasilnya lebih memuaskan. Kamu percaya nggak sama istilah itu? Aku percaya sih. Cuman kalau misalkan sedangkan yang aku bikin juga aku rasa
aku percaya buat aku sendiri juga, soalnya aku rasa itu terbaik juga. Bukan aku ego loh, bukan aku nggak pernah ego. Justru aku selalu pingin yang terbaik. Jadi aku kadang-kadang sekarang kalau misalkan aku bikin video atau lagu atau apa segala macam, aku selalu belum diedarkan atau apa, aku selalu tanya-tanya ke kawan semua yang punya channel bagus, yang punya channel baru naik apa, aku selalu tanya begitu, ini lagu bagus apa tidak, ini lagu bagus apa tidak. Jadi tetap ya untuk chit chat untuk WA bareng nih, tapi fix Ricky Salman pada malam hari ini dia lebih fokus dan berkarya sendiri ya, tanpa ada bantuan orang siapapun di situ. Enggak, aku pingin ada bantuan, cuman sekarang aku pingin sendiri dulu lah. Oke, Ricky, kamu ini sendiri kan berdomisili di ND nih, berdomisili di ND pastinya, berdomisili di Moni nih. Kenapa kamu harus bawa lagu Ambon? Oke. Yang pertama, alasan saya bawa lagu Ambon, sebelumnya aku nyanyi lagu Endelio, karena memang aku lahirnya di Endelio kan. Nah, jadi kalau untuk lakonnya saya lebih ke Endelio sih daripada ke Ambon kan. Cuman aku orangnya respect selalu dengan lagu Flores dengan lagu Ambon lah. Aku orangnya selalu respect. Jadi kalau misalkan kebanyakan teman-teman dari Ambon juga ada minta, "Oh, ini caranya gimana biar itu kan?" Ya, aku selalu kasih dukungan juga buat channel-channel baru gitu. Sedangkan padahal mereka punya bagus-bagus loh yang di Ambon, yang istilahnya bagus sekali lah. Sudah prof semua kan. Tapi kalau misalkan saudara-saudara saya di Ambon, itu mereka kalau misalkan apa sih, mereka selalu minta apa sih pendapat, minta apa sih kayak, jadi saya juga minta pendapat di mereka minta pendapat di saya, ini bagaimana biar channel kita maju atau biar lagu kita bagus, biar video kita bagus begitu. Itu aku orangnya begitu. Aku selalu suka nanya. Tapi kamu ini kan sebenarnya awalnya lebih dikenal dengan lagu-lagu ND nih. Iya, lagu-lagu ND. Terus kamu berubah, kamu berorientasi lebih pada Ambon. Sebenarnya ada trik apa pada saat itu? Apakah lagu Ambon lebih menjual atau lagu ND tidak menjual? Betul, aku tidak munafik ya. Jadi kalau untuk sekarang ini kan lagu-lagu kan yang ada kan kita edarnya lewat YouTube ya untuk sekarang ya. Jadi kalau misalkan saya mau bikin, aku tidak YouTube apa sih maksudnya, YouTube ini juga, ini bisnis juga. Sangat bisnis. Ini bisnis juga. Ya. Jadi kalau misalkan aku bikin lagu terus lagu itu view-nya sedikit misalkan, ya aku rugi dong. Oke. Jadi aku caranya gimana? Maksudnya biar lagu yang aku bikin itu view-nya banyak gitu kan. Kebetulan kemarin aku yang awal lagu aku tuh lagu akhir cerita waktu itu sempat itu ada tantangan banyak juga sih, maksudnya di komentar lagunya saya kan. Kamu lagu orang Indes aja mau nyanyi lagu Ambon gitu, ada di komentar YouTube itu. Nyanyi aja lagu Indes dulu lah, tapi aku selalu mencoba sih orang. Oke. Jadi ada Q&A lanjutan dari teman saya ini katanya, Ricky Salman, kamu niat nggak sih untuk nge-remake atau ngebuat ulang lagu dari Marto Sohan yang Neka Ate itu untuk Endelio? Oke. Itu aku pingin sekali. Tadi di belakang tadi aku sempat, sebelum aku masuk tadi kan sempat kami bincang nih. Oke. Lagu Neka Ate aku mau naikin lagi dah. Janji ya? Bukan masalah janji, tapi memang kalau nggak salah mungkin setelah akhir bulan aku ada lagu terbaru, itu nanti di Kelimutu Channel ya, bukan di Marto Sohan. Oke. Nah, jadi aku mau bikin cover lagi, itu hitungan cover lagu Neka Ate itu. Memang dulu dinyanyikan sama saya. Terus kemungkinan besar juga kayaknya klipnya aku ambil orangnya yang sama lah. Model kayak apa maksudnya, modelnya waktu itu kayaknya Marto Sohan juga kayaknya modelnya. Iya, emang iya, sempat salah di YouTube kok. Jadi kamu harus remake ulang lagu Neka Ate itu. Iya, kayaknya setelah akhir bulan dah. Setelah akhir bulan ini kejutan spesial dari seorang Ricky Salman buat sahabat di atas meja. Ricky Salman akan remake ulang lagu Marto Sohan yang judulnya Neka Ate. Nah, kalau untuk Ogen sendiri nih, Ogen ada rencana nggak sih untuk nge-remake ulang lagu Rugir E itu dengan Marto Sohan yang masih menggarap musiknya? Gimana tuh? Insya Allah tergantung abangnya sendiri, abang Marto Sohan sendiri. Asik. Ya kalau saya masih dibutuhkan ya oke. Dibutuhkan lah. Ada Kelimutu Channel, kalau misalkan dia tetap Kelimutu Channel ya. Kelimutu Channel nanti ada di underline, ada di bawah garis nih. Kelimutu Channel. Nah, buat kalian berdua pasti punya dong namanya haters atau netizen yang suka jahilin kalian, suka membuat psikis kalian ketika berkarya itu terganggu nih. Nah, cara Bung Ricky Salman sebentar ke Ogen ya.
cara Bung Riki Saman untuk menanggapi para haters itu seperti apa? Para pembenci kamu. Jadi gini, aku sekarang Ini kok so artis banget, Riki ini kok gaya sekali di video klip ini. Kok Riki ini kayaknya kesannya kok nggak ede banget kayak gitu. Iya, jadi begini. Tiap kali kemarin dari lagu yang terakhir saya buat itu lagu Jaga Hati dengan Sandiwara Cinta. Oke, itu lagu terakhir, lagu baru ya, lagu baru. Iya, lagu baru kemarin kebetulan ya view-nya sudah 1 jutaan lah. Ya pastinya. Jadi gini. Jadi waktu aku upload lagu ini selalu yang dislike itu 3 orang duluan pertama. Kok bisa 3 ya? Iya 3 orang pertama. Kurang tahu itu siapa. Cuman kan begini, Ya, ada setidaknya kan perhatian. setidaknya begini maksud aku kan setidaknya jangan dulu lah kasih yang jempol atas dulu lah, jangan dulu ke bawah lah. Tapi kayaknya orang yang benci saya itu kayaknya bikin notifikasi juga untuk kalian untuk channel, tapi bagus lah, thank you banyak lah. Tapi ada perhatian mereka loh untuk kasih dislike ke kamu. Ya, bagus lah. Mereka sempat menonton pasti. Pastilah, pasti. Mereka sempat menonton kamu. Nah, Aku tidak dendam loh, aku Iya. tidak marah. jujur kamu nggak dendam. Iya, aku nggak dendam, aku nggak marah. Jujur ya seorang Aku nggak Riki marah. Saman. Nggak dendam sama haters gitu. Aku orang yang baik. Oke, amin. Itu terpancar dari aura kamu. Iya, Kamu orang yang tulus sebenarnya. betul. Sebenarnya kamu orang yang tulus. Tapi aku jangan sakitin loh. Aku kalau sakit aku marah. Oh ya, Iya. nah itu dia. Kalau sudah terlalu sakit aku marah. Oke. Riki Saman, harapan kamu apa nih buat semua kaula muda? Begini. Oke, jadi aku mau bilang, aku posisi sekarang kan di NDN, aku stay NDN di sini sekarang. Jadi yang aku tahu teman-teman semua, kita ini masih dalam proses semua. Oke. Termasuk saya dengan saya punya kawan-kawan semua. Ya janganlah kita saling benci, saling apa begitu kan. Maksudnya kita sama-sama lah saling dukung. Kita punya karya, kita punya apa. Kalau misalkan tidak tahu kita baku tanya lah. Maksud saya begitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian tanya saya. Oke. Saya tidak tahu, saya tanya kalian. Jangan bilang, itu dia karena hanya beginilah, dia hanya karena begitu. Itu paling tidak suka. Jadi tetap satu nih. Iya, maksud saya begitu. Harapannya buat PMD Indo seperti apa buat kamu? Ya mudah-mudahan tolong diperhatikan lah untuk musisi Indonesia lah. Tapi pernah dapat lagu yang dibajak, lagu kamu yang di over ke orang lain? Bukan pernah sih, banyak sekali. Nah, itu trik market kamu seperti apa ke depan trik market? Jadi aku kayaknya aku mau bikin seperti kayak copyright gitu. Aku rencana begitu sih. Hak cipta kamu lah. Ya, aku mau bikin hak cipta. Sudah begitu lagi mungkin habis setelah ini mungkin aku mau bikin. Oke, amin. Oke. Soalnya aku rasa kayak seperti apa sih? Seperti kayaknya dirugikan juga begitu. Soalnya kalau cuma 1 channel, 2 channel sih tidak masalah. Ini yang kita cek di situ ada 30, 40 channel. Jadi yang bikin sakitnya lagi setelah kita upload baru 2 jam udah ada channel yang lain Udah upload juga begitu. Tapi intinya kamu tetap positif ya. Kita berterima kasih kepada mereka bahwa mereka sudah mempromosikan kamu dengan sendirinya pastinya ya. Oke, walaupun hasilnya kita nggak tahu nih, tapi intinya branding nama kamu tetap agung, tetap di atas nih pastinya. Amin ya. Oke, seorang Ogeng, kamu pasti punya haters nih, haters atau pembenci kamu, atau orang-orang yang tidak menyukai kamu atau menganggap kamu sebelah mata. Tanggapan kamu ke mereka itu apa sebenarnya? Untuk pribadi saya ya terserah lah. Kan bilang saya apa terserah. Inilah saya. Iya, bodo amat lah. Bodo amat. Inilah saya. Tapi tetap berkarya kan? Iya, tetap berkarya lah, harus lah. Nah, kamu ini penyanyi yang sudah punya nama, yang sudah punya membanggakan ND ke sana gitu. Harapan kamu untuk pemerintah daerah apa nih? Harapan kamu untuk pemerintah daerah? Itu seperti yang dikatakan oleh abang tadi. Tolong perhatikan musisi Indelio ini. Jangan dibelakangi lah. Oke. Tetap perhatikan musisi ini. Iya, perhatikan sudah begitu kan kita harus, maksudnya begini, kita harus perhatikan jangan cuma 1-2 orang lah. Maksudnya begitu, jangan cuma orang-orang itu. Perhatikan keseluruhan lah. Orang di kampung banyak penyanyi loh. Iya, di kampung saya itu hampir 400-an juga penyanyi. Wow. Iya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada apa begitu kan, lihatlah, jangan cuma lihat musisi ini cuma segelintiran, atau kalau tidak cuma di hanya di dalam kota saja, itu tidak bagus. Jadi tetap ada pemerataan lah antara musisi, perhatian antara musisi. Nah, buat sahabat di atas meja, segmen radio visual pada malam hari ini, saya pengen tahu dong kalian berdua ini punya channel YouTube apa sebenarnya? Facebookmu apa, Instagrammu apa, terus channel YouTubemu apa? Pastinya bisa dibagikan nih ke.
Oke, terima kasih. Selamat malam buat semua. Yang pertama saya mau bilang, jangan lupa subscribe di sini ya, di channelnya Martoswan. Terus yang kedua, aku punya channel juga, itu Kelimutu Channel. Kalau misalkan ada sempat, bisa jalan-jalan ke Kelimutu Channel juga. Terus Facebooknya Riki Saman, IG juga Riki Saman. IG juga Riki Saman, Facebooknya Riki Saman, YouTube-nya Kelimutu Channel. Terus untuk Ogeng? Untuk saya pribadi YouTube sih belum. Oke. Cuman untuk ya Facebook sama IG ya Izam Akmal Akmal. Izam Akmal Akmal, IG-nya Izam Akmal Akmal. Oke deh. Nah, Bebs, terima kasih banyak nih buat kalian berdua pada malam hari ini yang udah gabung-gabung ya. Kamu dari Nangapanda, kita harus jemput lagi ke sana, ke sini. Terima kasih banyak. Dan buat kamu juga yang tadi sempat buat lagu, kami harus mengganggu waktumu untuk bisa berdiskusi dan juga bisa berbagi bersama kami di sini di atas meja. Dan mereka adalah sosok panutan dan mereka punya proses. Sampai sekarang mereka mendapatkan hasil itu tidak sebentar sebenarnya. Mereka punya proses yang panjang untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Terbukti bahwa mereka adalah sosok panutan. Saya Karisma Agung dari di atas meja, Rado Visual, Martosan Channel. Selamat malam dan sampai jumpa buat kalian semuanya.